Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita dapat memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan pada kita untuk melaksanakan kewajiban ain kita, kewajiban menuntut ilmu agama Islam. Kajian minggu yang lalu yaitu membahas tentang kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri yang berderajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa contoh-contohnya dengan adanya kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri sudah berderajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk menjawab ini, kita mengulang bahwa kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri beda dengan tahu akan kesalahan-kesalahan diri. Kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri di hatinya menuntut untuk melakukan perbaikan diri yang lebih baik. Orang yang melakukan perbaikan diri dari adanya kesadaran atas kesalahan-kesalahan diri, melakukan perbaikan diri itu ada hubungannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai oleh Allah adalah suatu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertaubat itu berawal dari benih taubat. Dan benih taubat itu berupa kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri. Dari itulah upaya untuk menghidupkan kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri adalah upaya yang mendatangkan berderajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita ambil contoh, dulu di zaman sebelum Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini zaman sebelum Nabi, berarti tidak menggunakan syariat Nabi. Di zaman sebelum Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang
orang itu punya kesadaran akan kesalahan diri yang tinggi. Karena punya kesadaran akan kesalahan diri yang tinggi, maka sadarlah bahwa dirinya itu banyak sekali dosa-dosanya. Dia betul-betul sadar bahwa dirinya itu penuh dengan dosa-dosa. Karena kesadaran akan kesalahan dirinya yang tinggi itu hidup terus, dia merasa penuh dengan dosa dan perasaan itu terus-menerus ada pada dirinya, maka muncullah dalam hatinya yaitu malu seandainya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku mati, aku malu ketemu dengan Allah. Kalau nanti diadili oleh Allah, aku malu sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosaku sangat banyak sekali. Aku nggak sanggup untuk ketemu dengan Allah. Aku tidak sanggup berjumpa dengan Allah. Kalau diadili, pasti ketemu dengan Allah. Dan itu aku nggak sanggup. Karena dosa-dosaku sangat banyak sekali. Karena hatinya itu tidak sanggup untuk berjumpa dengan Allah, maka akhirnya orang itu berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, seandainya nanti aku ini mati, seandainya aku mati, maka bakarlah diriku itu sampai jadi abu. Dan setelah jadi abu, bawalah abu itu di pinggir pantai dan berlarilah sehingga abu itu akan terbawa oleh angin sebagian ke laut dan sebagian ke darat." Jadi wasiatnya demikian. Kemudian setelah mati, maka wasiatnya dilakukan. Setelah dilakukan wasiatnya oleh anaknya, kemudian Allah menyuruh malaikat mengumpulkan seluruh serbuk-serbuk tadi dan kemudian dibentuk kembali dan kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bertanya kepada hamba itu, "Wahai hambaku, kenapa kau lakukan semacam itu?" Kemudian hambanya menjawab, "Wahai Tuhanku, dosaku sangat banyak sekali. Aku malu berjumpa dengan Engkau. Untuk menghindari perjumpaanku dengan Engkau, maka aku berwasiat kepada anakku semacam itu." Setelah itu kemudian singkat cerita, orang tersebut, hamba tersebut diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya ini? Ini artinya
bermodalkan sadar akan kesalahan diri yang tinggi, yang membuat dia nggak sanggup berjumpa dengan Allah, menjadikan hamba itu diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, adanya kesadaran diri akan kesalahan-kesalahan diri, kesadaran semacam itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga pernah membahas tentang cerita gaib, tapi tentu aspek yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan kesadaran akan kesalahan diri. Gaib ini seperti yang pernah saya sampaikan telah membunuh 99 orang. Waktu membunuh satu orang, belum punya kesadaran apa-apa. Membunuh 10 orang, belum punya kesadaran akan kesalahan diri tentang kezalimannya membunuh orang. Membunuh 70 orang, masih belum ada kesadaran diri atas kesalahan-kesalahannya. Setelah membunuh 99 orang, baru datang kesadaran akan kesalahan-kesalahan dirinya. Dalam hatinya, bagaimana seandainya aku mati nanti? Orang-orang yang telah aku bunuh, tentu mereka semua akan minta pertanggungjawabannya kepadaku. Bagaimana aku untuk mempertanggungjawabkannya? Sadarlah bahwa dirinya betul-betul telah melakukan kesalahan yang besar. Karena punya kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri, yaitu dirinya telah melakukan kesalahan besar, maka muncul tuntutan dari hatinya untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Maka dari kesadaran akan kesalahan diri ini menjadi benih taubat, dan benih taubat itu menuntut untuk memperbaiki diri. Akhirnya dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tidak ngerti cara bertobatnya. Maka nanya-nanya. Setelah nanya-nanya, ada yang jawabannya tidak pas. Dijawab, dosamu sudah sangat keterlaluan. Sulit rasanya bisa diampuni dosa-dosamu itu. Setelah mendengar jawaban semacam itu, dia bunuh lagi tuh orang. Ini namanya dia itu belum ada taubatnya. Belum ada. Walaupun ingin berhenti, ingin taubat. Tapi taubatnya belum ada. Yang namanya taubatnya sudah ada, dia tidak membunuh lagi. Karena taubatnya belum ada, maka dia jadi ya dengan gampangnya membunuh lagi. Taubatnya belum ada. Yang ada benih taubat yang berupa kesadaran akan kesalahan dirinya yang tinggi. Jadi yang ada cuma benih taubat berupa kesadaran akan kesalahan dirinya. Setelah dibunuh lagi, singkat cerita saja, karena ceritanya panjang-panjang.
Singkat cerita, dia disuruh untuk pindah desa, tinggalnya suruh pindah ke desa yang lain. Maka berangkatlah Taib menuju desa yang dituju, di mana di desa itu orangnya adalah solih-solih, orangnya baik-baik. Tapi di pertengahan jalan mati. Karena di pertengahan jalan mati, maka kata malaikat azab, ini bagianku. Karena dia belum memulai bertobat. Kata malaikat rahmat, ini bagianku. Karena dia kepengen bertobat, bertengkar. Setelah bertengkar, singkat cerita saja, akhirnya yang menang adalah malaikat rahmat, di mana Allah mengampuni dosanya dan Allah merahmati taib tersebut. Diampuni dosanya oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Padahal dia tadi belum bertobat. Baru ada benih tobat. Bukti belum bertobat karena dia membunuh lagi. Berarti yang ada adalah benih tobat, kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri. Ini artinya kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri itu sudah berderajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah bila kita berupaya untuk menghidupkan kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri, upaya tersebut sudah punya nilai yang berderajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah contoh yang kedua. Ada lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ada orang kerjanya itu menggali kubur. Dia kerjanya menggali kubur. Cuma pada dosa yang keterlaluan. Kalau yang mati itu gadis yang cantik, maka dia menzinahinya. Begitu dia gali kubur, terus ada gadis cantik mati di kubur, kemudian diuruk dengan tanah, tapi malam harinya dia bongkar kembali. Dan setelah dibongkar kembali, gadis cantik tadi yang sudah mati dizinahi oleh penggali kubur tersebut. Setelah dia melakukan hal-hal semacam itu, singkat cerita, akhirnya muncul kesadaran akan kesalahan diri. Ya Allah, betapa dosa besarnya aku ini. Kok aku melakukan sesuatu yang gak lazim, melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dia muncul kesadaran itu pada saat ada gadis cantik yang mati dikubur, kemudian dia zinahi, mayatnya berkata, wahai hamba Allah, jahat sekali engkau ini. Aku ini dimandikan, diwudukan, aku dalam keadaan suci, supaya aku menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Ternyata kau zinahi aku. Aku berarti punya hadas besar dalam menghadap kepada Allah. Keterlaluan kau.
Setelah mayatnya berbicara semacam itu, sadarlah bahwa dirinya telah melakukan dosa yang sangat keterlaluan. Akhirnya dari kesadaran tersebut, penggali kubur tersebut menangis terus-menerus. Dosaku memang besar, dosaku memang keterlaluan. Aku harus bagaimana? Kalau diceritakan malu. Kalau datang kepada Rasul, malu aku menceritakannya. Kalau ada orang yang bertanya, malu aku menceritakannya. Maka akhirnya dia hanya bisa menangis. Menangis karena sadar betul bahwa dia telah melakukan kesalahan yang luar biasa. Setelah menangis, singkat cerita, ketemu sahabat Umar bin Khattab, melihat dia menangis betul-betul terenyuh. Hati sahabat Umar bin Khattab ikut menangis pula. Kemudian datang menghadap kepada Nabi. Setelah datang menghadap kepada Nabi, Nabi bertanya, "Kenapa kau menangis? Aku telah melakukan dosa yang sangat besar ya Rasul. Apakah kamu menyekutukan Allah? Tidak. Apakah kamu keluar dari agama Islam? Tidak. Karena dosa-dosa besar yang disebutkan Nabi tidak semua, jadi dosamu apa?" Maka karena didesak, akhirnya cerita kepada Nabi. Ini singkat ceritanya demikian. Setelah cerita kepada Nabi, Nabi bangkit dan kemudian Nabi mengusir, yaitu penggali kubur tersebut. Diusir oleh Nabi. Maka pergi, penggali kubur pergi. Setelah diusir oleh Nabi, penggali kubur pergi, kemudian penggali kubur tersebut di padang pasir, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku memang punya dosa yang sangat besar. Aku memang punya kesalahan yang besar. Tapi ya Allah, setelah aku menghadap kepada Rasul-Mu, ternyata diusir aku ini ya Allah. Lantas aku mau menghadap kemana lagi ya Allah? Satu-satunya harapan ya Allah, hanya kepada Engkau lah ya Allah. Yang mengharap kepada Allah untuk mengampuni dan menerimanya sebagai hambanya. Dia sambil menangis yang terseduh-seduh menghadap kepada Allah. Sudah tidak ada jalan lain lagi, cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya panjang, singkat ceritanya. Setelah menemui Nabi, kemudian menyampaikan kepada Nabi bahwa Allah telah mengampuni hamba yang telah diusirnya. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat untuk mencari penggali kubur tersebut karena Allah telah mengampuninya. Dari cerita ini, walaupun cerita ini belum lengkap, bisa ditarik ambil kesimpulan
orang yang memiliki kesadaran akan kesalahan-kesalahan dirinya dan betul-betul punya kesadaran akan kesalahan-kesalahan dirinya, ada tuntutan di hatinya untuk memperbaiki dirinya, itu sudah punya nilai yang berderajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itulah, maka selain kita ini berzikir kepada Allah, selain kita ini beribadah membaca Al-Quran Karim, selain kita ini beribadah bersolawat kepada Nabi, salah satu hal lain pula yang harus kita tekuni adalah berusaha agar diri kita ini punya kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri. Kesadaran akan kesalahan-kesalahan diri itu sudah berderajat di sisi Allah dan akan terbentuk pada dirinya benih taubat. Sedangkan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungi tentang kesadaran akan kesalahan diri akan membentuk benih taubat. Kesadaran akan kesalahan diri itu, kalau orang itu sadar akan kesalahannya, maka kesalahannya itu akan nampak di hatinya. Nampak kesalahan itu. Yang membuat orang itu muncul kemauan untuk memperbaiki diri, benih taubat, karena kesalahan itu nampak di hatinya. Oleh karena itu, kita ini, khususnya diri saya sendiri, jangan kita ini merasa puas kalau sudah tahu kesalahan kita. Tapi sebaiknya dilanjutkan, yaitu kita berusaha agar kesalahan kita itu nampak di hati kita. Nampaknya kesalahan-kesalahan itulah yang akan membentuk benih taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahannya itu nampak, bukan kesalahannya itu diketahuinya. Supaya kesalahan-kesalahan itu nampak, ya makanya seperti kajian yang lalu, kalau bisa kita ini seminggu sekali. Seminggu sekali itu kita merenungi, apakah malam Minggu atau malam Jumat, kita renungi. Selama seminggu ini, kesalahan-kesalahan saya kepada istri saya apa? Renung. Dibaca. Kalau kita renungi dan kita baca kesalahan-kesalahan kita, maka akan nampak kesalahan itu. Oh, kesalahannya kemarin, misalnya kita marah-marah dan sampai menyakiti hati, nampak marahnya, nampak menyakiti hatinya. Kemudian juga kalau kita ini perempuan, kita renungi selama seminggu ini, apa kesalahan-kesalahan saya pada suami? Atau apa kesalahan-kesalahan saya pada anak saya? Atau apa kesalahan-kesalahan saya pada orang tua selama seminggu ini? Atau apa kesalahan-kesalahan saya pada teman-teman saya? Renungi sampai nampak kesalahan itu. Yang dituntut di sini adalah sampai kesalahan itu nampak di hati. Nampaknya kesalahan itu di hati, itulah yang akan membentuk benih taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena nampak di hati, bukan tahu, nampak. Kalau contoh nampak itu, si A di siang hari bertengkar dengan B. Bertengkar hebat. Kemudian malam harinya dia renungi. Setelah merenungi, nampak. Si A ini nampak, aku tadi siang nampak banget itu marahnya. Nampak marahnya itu. Nampak bertengkarnya itu. Nah, ini yang dituntut itu adalah nampak kesalahan-kesalahan itu. Maka kalau kita melakukan koreksi diri seminggu sekali, apa kesalahan kita yang berkaitan dengan Allah, berhubungan dengan Allah, renungi apa kesalahan kita. Sampai nampak, sampai jelas. Kalau sudah demikian, sudah nampak sampai jelas, maka nampaknya kesalahan itu akan mendatangkan kesadaran pada diri kita terhadap kesalahannya yang membuat menuntut untuk perbaikan diri. Itulah benih taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kepada diri saya dalam menjalani hidup ini, salah satu yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah dan juga bisa menjadikan kita ini jadi orang yang bersih dan orang yang suci, dan bisa menjadikan kita ini orang yang kebaikannya banyak, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bertobat kepada Allah diawali dengan pembentukan benih tobat kepada kita melalui perenungan atas kesalahan-kesalahan diri kita. Misalnya dalam setiap minggu sekali. Jadi itu di antara contoh orang-orang yang punya kesadaran akan kesalahan diri dan berderajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.